Bapa kami yang senantiasa melihat semua kesedihan, kepahitan, kelelahan kami, dan semua hal yang menjadikan kami terasa ngeri berada di dunia ini, di tengah-tengah gurun pasir padang belantara yang panas ini, di tengah-tengah dunia yang seperti neraka ini. Tuhan, kami percaya bahwa semua ujian dan cobaan yang kami hadapi setiap hari, baik dari semua hal, dari situasi kondisi dunia, baik semua manusia yang selalu sering membuat kami terasanya tidak kuat untuk berdiri lagi. Kami sendiri pun setiap hari semakin merasa tidak kuat dan lelah sekali, Tuhan, lelah menghadapi segala hal. Tapi kami tetap percaya bahwa ada kekuatan perlindungan-Mu. Setiap hari kami hanya curhat dan bersandar pada-Mu. Kami tidak percaya siapa-siapa kecuali Engkau, karena Engkau adalah kebenaran dan kehidupan itu sendiri, yang kami akan selalu hidup di dalam Engkau selama-lamanya. Biarpun kami menderita di dunia ini oleh berbagai hal, oleh berbagai cobaan, tapi kami tetap akan kuat selama di dalam Engkau. Berkati selalu aku dan suamiku dan hidup kami, apapun yang kami cita-citakan untuk masa depan kami berdua, untuk kehidupan kami di hari tua, untuk apapun yang kami rencanakan, kami punya hanya berpaut pada Engkau, Tuhan Yesus, yang kami percaya sebagai satu-satunya penghibur, penolong, dan kekuatan hidup kami. Karena Engkau yang mengerti semua hal yang terjadi pada hidup kami, kesucian hati seseorang, ketulusan hati seseorang, perbuatan baik seseorang, perbuatan buruk seseorang pun, kepada kami tetap kami serahkan kepadamu. Baik segala segi yang terjadi, baik segala hal, kami bawa itu ke pengadilan-Mu. Karena kami semua tidak ada yang sempurna, kami semua berdosa dan bisa jatuh sedetik. Karena itu setiap hari kami mau bertobat, mengakui semua dosa-dosa kami, layakkan kami Tuhan untuk selalu mendengarkan firman-Mu, supaya kami selalu hidup dalam kasih-Mu. Amin. Ya Roh Kudus, terangi hati dan jiwaku dan firman-Mu saat ini. Dari pembacaan Alkitab, Yesaya 25 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-12, dan perikopnya ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-5. Ucapan syukur karena musuh sudah musnah, yang berbunyi demikian: Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu, sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas diterik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Kemudian Yesaya 25 pasal 25 ayat 6 hingga dengan ayat yang ke-12 dengan perikop baru. Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion, yang berbunyi demikian: Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini, tetapi Moab akan diinjak-injak di tempatnya sendiri, sebagai jerami diinjak-injak dalam lubang kotoran. Apabila Moab mengembangkan tangannya di dalamnya, seperti cara perenang, mengembangkannya untuk berenang, maka Tuhan akan mematahkan kecokakan mereka dalam segala daya upaya mereka. Maka kubu-kubu tembokmu yang tinggi akan ditumbangkannya dan dirubuhkannya, dan dicampakkannya ke dalam
ke tanah dan debu. Demikianlah bacaan kitab kita hari ini. Bapa di surga, terima kasih, biarlah kami selalu bersiap-siap, berjaga-jaga dan berdoa senantiasa, karena kami tidak tahu akan apa yang terjadi besok. Entahkah hari ini kami dipanggil Tuhan, entahkah besok, apa kapanpun, kami selalu akan bersiaga dan berdoa, berjaga-jaga. Senantiasa kami dalam hidup ini tidak menentu, situasi kondisi yang mengerikan seperti di padang gurun yang sangat mengerikan di dunia ini. Tapi kami percaya bahwa pada saatnya akan turun hujan yang lebat untuk membasahi hati kami yang panas, yang penuh dengan nafsu-nafsu amarah, kebencian dan segala hal yang membuat manusia ini berasa kacau di mana-mana di seluruh dunia. Dan kami mengalami juga segala hal di dalam keluarga, rumah tangga, di seluruh tempat di mana kami berada sedang digoncangkan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memulihkan hati, jiwa, dan perasaan hidup kami, agar kami berdiam diri hanya di hadapan-Mu, untuk kami teduh dan tenang mengakui semua dosa-dosa kami dan bertobat setiap hari. Dan Tuhan, terimalah hidup kami senantiasa. Kami mau percaya dan selalu dekat kepadamu selamanya, dalam kasih kebenaran Kristus Yesus yang senantiasa ada di setiap lini kehidupan kami. Dalam roh dan kebenaran, angin, air, api, udara, selalu ada unsur-unsur di sana yang membuat kami percaya bahwa kekuatanmu dahsyat luar biasa. Kau berjalan di atas awan-awan, di angin, di badai topan, di semua lini semesta yang telah kau ciptakan dan semua makhluk. Biarlah kami selalu memuji-muji dan bersujud dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus, amin. Demikianlah pembacaan kitab kita hari ini. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, dan kita semua tidak ada yang sempurna. Kita semua butuh pertobatan setiap hari, dan Tuhan Yesus mengasihi kita semua. God bless you all.